Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya Muhammad Fauji, kali ini sudah hadir Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu Bapak Ahmad Faisal API. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap semangat ya? Siap. Pak Faisal, kita bakal ngebahas hal tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ya. Tapi sebelum kita ngebahas masuk ke substansi, Pak Faisal perkenalkan diri dulu dong dengan Sobat Kelautan dan Perikanan nih. Tentang riwayat pendidikan dan riwayat jabatan Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Tabi pun buat rekan-rekan Sobat Kelautan dan Perikanan gitu ya. Saya memperkenalkan diri coba nih. Kita coba selalu aja gitu kan. Iya, saya Faisal API. Lulusan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tahun 97 dan sejak tahun TMT 1999 saya sudah bertugas di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung. Oh, dari tahun 1999 ya. 99. Jadi 2 tahun lulus dari akademi, dari sekolah ya. diterima betul. di Kelautan Pak Betul. ya. Itu langsung ke Dinas Kelautan itu ya saat Iya, itu ya? di Dinas Kelautan Perikanan sempat juga kita membantu di Dinas Perikanan Waikanan. Oh, jadi sebelum di Waktu Dinas persiapan. Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, waktu Iya. itu di Waikanan, Iya. Dinas Perikanan Waikanan. Pak Faisal, langsung aja nih, kalau kita ngebahas soal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini kan sangat luas nih ranahnya. Iya. Tidak hanya pengawasan sumber daya yang ada di laut, Ya, tapi juga yang ada di darat juga. di darat juga ya, Betul. termasuk pengolahan, Betul. distribusinya. Nah, Pak Faisal, boleh dijelaskan ke Sobat Kelautan dan Perikanan apa sih tugasnya si bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini? Ya, sebelum saya jelaskan saya balik tanya dulu. Boleh, silakan. Saya balik tanya gitu ya. Menurut Mas Fauji kenapa perlu ada pengawasan itu? Kalau menurut saya perlu ada pengawasan supaya semuanya terkendali. Ya. Nah, pengendalian ya. Iya. Kalau menurut saya sih itu mulai dari kalau kita bicara tentang pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan. Betul. Termasuk tadi dari hulu sampai hilir, Betul. mulai dari ikan yang ditangkap, Iya. penggunaan alat tangkapnya seperti apa, penggunaan bahan-bahan dalam pengolahan perikanan Iya. seperti apa. Iya. Secara garis besar mungkin itu ya. Iya. Kalau Betul. mungkin lengkapnya nanti dijelasin sama Pak Faisal. Kalau itu hanya saya tahu sebagian doang. Iya, betul sekali. Jadi sebelum kita menjelaskan segala sesuatunya kepada Sobat Kelautan. Sobat Kelautan gitu, kita perlu tahu dulu sejauh mana Sobat Kelautan itu melihat atau memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing rekan-rekan bidang gitu. Iya. Kalau sudah tahu, kita enak jelasinnya gitu. Ke arah mananya kita enak gitu. Benar. Itu intinya Mas Fauji. Jadi memang pengawasan sumber daya kelautan perikanan di Provinsi Lampung dan di Indonesia khususnya di umumnya gitu kan. Kenapa ada? Karena kita memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luas. Benar banget. Itu dasar utamanya. Potensi kita yang ada kalau kita tidak jaga. Tidak kita kendalikan, pemanfaatannya itu akan kedepannya akan merugikan bagi negara kita sendiri khususnya di Provinsi Lampung. Intinya di sana. Pengendalian penangkapan sumber daya laut, pemanfaatan sumber daya laut, baik ruang laut pun dari sisi sumber daya alamnya, sumber daya perikanannya itu perlu adanya pengawasan dan pengaturan lebih lanjut gitu loh. Itu di laut. Begitu juga di darat. Di darat juga di kaitan yang tambak, kaitan pengolahan hasil perikanan, apakah mereka memakai bahan tambahan yang berbahaya ataupun tidak, itu perlu kita lihat. Itu jadi ranahnya bidang pengawasan. Bidang pengawasan. Dan sekarang lebih menarik lagi setelah adanya Undang-Undang CK Cipta Kerja 11 2020 perizinan usahanya yang sekarang juga masuk ke ranah pengawasan kita. Oh, masuk ke ranah pengawasan Iya, sekarang ya. ranah pengawasan. Berarti nambah lagi nih tugasnya. Luar biasa nih. Jadi tantangan baru lagi nih ya. Tantangan baru lagi karena jika suatu unit usaha memiliki izin yang legal sudah dapat dipastikan itu telah memenuhi unsur-unsur kriteria sesuai dengan standar yang berlaku gitu. Nah, kalaupun ada hal-hal perizinan yang belum memiliki atau masih kurang, artinya perlu pembinaan lebih lanjut gitu kan. Sehingganya yang paling utama sekarang dilihat dari perizinan usahanya, Mas Fauji begitu. Jadi kalau dia kapal misalnya
dia memiliki surat izin penangkapan yang legal. Sekarang ada NIB, ada SCP-nya, ada SIKP-nya, CP untuk penangkap ikan, CP untuk kapal pengangkut ikan. Kalau mereka sudah memiliki dokumen itu, insya Allah pasti mereka sudah taat aturan gitu. Nah, Kalau izinnya melalui rekomendasi izinnya melalui bidang perikanan tangkap Bidang ya. perikanan tangkap, Pengawasannya baru ranahnya betul, bidang dengan pengawasan. kami, gitu. Gitu. Pak Faisal, selain pengawasan pasti ada juga pencegahan dong. Ya. Kalau yang saya tafsir bidang pengawasan ini tugasnya selain pengawasan adalah pencegahan, Iya. pengawasan dan penanganan pelanggaran. Iya. Nah, Pak Faisal, pencegahan apa saja sih yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan? Baik, yang sekarang lagi adalah tentang perubahan atau ada peraturan kaitan alat tangkap ya, Permen KP 18 2020 kalau tidak salah. Permen KP nomor 18 ya, tahun 2020 ya. Ya, itu kaitan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan dan tentang andon. Jadi di sana contohnya lagi adalah cantrang. Cantrang. Nah, pencegahan yang kita upayakan adalah kita memberikan edukasi ke lapangan, Pak. Edukasi dan sosialisasi Edukasi tentunya ya tentang perubahan alat nelayan. tangkap yang diperkenalkan misalnya dari cantrang menjadi jaring tarik berkantong gitu. Pendekatan itu yang perlu kita lakukan langsung ke spot-spot nelayan. Adanya perubahan-perubahan yang harus mereka ikuti. Dan perubahan kalau sebelumnya cantrang dilarang tanpa ada solusi penggantian alat tangkapnya, sekarang sudah ada dengan namanya contohnya seperti jaring tarik berkantong. Nah, itu bahkan kita diskusikan kaitan dengan perbedaan jumlah hasil tangkapannya. Yang jelas memang efektivitas setiap unit alat tangkap itu berbeda-beda. Tetapi yang paling ditekankan di kita adalah dari masing-masing pengguna alat tangkap itu keberlanjutan sumber daya alam kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, keberlanjutan. Jadi ikan kita pun akan terus ada gitu terus ya, Pak ada, ya. betul, Benar-benar. Pak. Nah, tadi sudah di pencegahan melalui sosialisasi. Edukasi. Itu sosialisasi dan edukasi. Bagaimana dengan Pokmaswas tuh, Pak? Nah, ini menarik sekali. Karena yang saya tahu nih, yang saya baca-baca nih bahwa bidang pengawasan sumber daya kelautan itu mempunyai Pokmaswas. Nah, Pokmaswas itu apa itu, Pak? Iya. Pokmaswas itu adalah kepanjangan kependekan dari kelompok masyarakat pengawas. Oh, kelompok masyarakat Jadi pengawas. kita coba melibatkan masyarakat untuk turut serta menjadi tanda kutip mata kita di laut, di lapangan. Jadi kita melibatkan masyarakat melibatkan untuk turut karena serta ya. secara kuantitas jumlah sumber daya manusia pengawas kita, pengawas perikanan khususnya, ini sangat-sangat terbatas. Apalagi sekarang dengan adanya Undang-Undang 23 2014 kaitan pemerintahan daerah, ranah pengawasan khususnya di laut itu menjadi kewenangan provinsi. Oh iya, benar. Bahkan kelembagaan pengawasan di kabupaten kota itu hampir bisa dikatakan hilang. Tidak ada. Sehingganya dengan luasan provinsi Lampung yang sebegini luas, kita tahu sendiri kita punya panjang garis pantai 1182 km, 132 pulau, kita punya 2 teluk besar. Kalau cuma sedikit yang ngawasin bagaimana? Benar banget. Kan gitu. Nggak efektif. Ya. Sehingganya kita perlu pelibatan masyarakat. Setelah kita berikan pelatihan, kita berikan edukasi, pemahaman, bimbingan teknis dan sebagainya. Mereka kita bentuk Pokmas untuk menjadi mata kita di laut. Apabila melihat kejadian-kejadian yang di laut yang melanggar aturan, mereka cuma 3 saja yang kita minta. Melihat, mencatat dan melaporkan kepada kita. Dan sekarang alhamdulillah sudah dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, kita sudah tahun lalu 2021 ada 110 kelompok. Wah, luar biasa. 110 kelompok. Setelah kita revitalisasi mungkin karena ada kevakuman dalam 2 tahun kegiatan kita tidak lakukan pembinaan karena Covid, itu kita revitalisasi sekarang ada 100 kelompok kurang lebih. Dan itu akan coba terus kita upayakan untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok yang sempat vakum dan tidak adanya pembinaan dari kabupaten karena unsur kelembagaan pengawas di kabupatennya itu tidak ada. Ini yang tantangan kita. Tapi alhamdulillah ke depan kemarin kita mengadakan bersama Kementerian Kelautan Perikanan Dirjen Pengawasan itu kita mengikuti BIMTEK untuk diklat pengawas perikanan dan alhamdulillah kita diikuti oleh 57 peserta dari kita, termasuk dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota, dan alhamdulillah kemarin melalui surat keputusan Dirjen PSDKP, Dirjen Pengawasan, kita sudah diangkat ada 40
pengawas perikanan yang resmi. Itu yang di Indonesia atau di Lampung saja Pak itu Pak? Di Indonesia. Di Indonesia ya? Jadi termasuk di Lampung, kemarin kita ikut BIMTEK, itu kita lulus 45 orang Pak. Alhamdulillah. Jadi pengawas tidak boleh sembarangan, yang turun mengawasi itu harus memiliki surat keputusan dari Menteri melalui Dirjen Perikanan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan itu. Gitu. Jadi nggak sembarang orang. Sembarangan gitu. ya. Nggak sembarang orang. Gitu. Dan ini perlu juga kita terus meningkatkan kapasitas kita untuk kita pengawas-pengawas kita latih. Jangan lupa kita juga punya Polsus, polisi khusus. WP3K itu. Kita punya polisi khusus, kita punya PPNS perikanan juga. Demikian Mas Fauji. Pak Faisal, kalau kita saya sangat tertarik nih tadi tentang Undang-Undang 23 yang membagi kewenangan tentunya kan. Yeah. Jadi tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini di Undang-Undang 23 itu kalau nggak salah yang saya baca itu hanya ada di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat. Nah, Pak Faisal, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah nih, pemerintah daerah Provinsi Lampung yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Itu kalau di laut batasnya sampai mana tuh yang menjadi kewenangan kita tuh? Iya benar Mas Fauji. Saya informasikan semenjak Undang-Undang 23 sebelumnya 32 2004 sampai pemerintah daerah jadi 2000 Undang-Undang 23 2014 ya. Sebelumnya itu kewenangan laut untuk di provinsi dan kabupaten terbagi ya. Kabupaten sebelumnya memiliki kewenangan laut dari 0 sampai 4 mil Mas Fauji. 0 sampai 4 mil 4 mil sampai 12 mil itu kewenangan provinsi. Nah, setelah Undang-Undang 23 kewenangan lautan itu, pengawasan di laut itu jadi keseluruhannya. Keseluruhannya dari 0 sampai 12 mil itu menjadi kewenangan provinsi. Nah, itu dia tadi dilematisnya di situ. Kesiapan pelimpahan kewenangan yang lebih besar belum diimbangi. Dengan sarana prasarana dan SDM kita. SDM itu kan termasuk sarana prasarana ya. Iya, benar-benar banget. Nah, Pak Faisal, dalam melaksanakan tugas nih tentunya melibatkan banyak pihak. Misalkan Polair dan TNI AL. Nah, dalam operasi di laut itu bagaimana standar operasional prosedurnya atau bagaimana melakukan operasi laut itu, Pak Faisal? Yang pasti patroli atau operasi di laut itu kita bisa mandiri. Bisa mandiri kita lakukan sendiri oleh institusi kita, juga bisa terpadu. Terpadu ini melibatkan unsur-unsur lain dari APH lain. APH lain itu aparat penegak hukum lain itu terdiri dari Polair dan TNI AL. Dan itu sudah kita lakukan. Dan kembali lagi yang kita lakukan adalah di sini yang kita kedepankan adalah darkumnya, penyadaran hukum. Ya, jangan gakumnya belakangan. Benar banget. Ini yang harus kita. Itu yang saya paling setuju itu. Ya, darkumnya kita penyadaran hukumnya. Kalau ada nelayan yang belum melengkapi perizinannya, kita berikan edukasi, kita cari siapa pembinanya, siapa juragannya. Gitu kan. Kita temukan untuk kita beri pembinaan dan kita ajari atau kita bawa mereka untuk ikut sesuai aturan, membuat perizinan. Kita arahkan ke bidang mana, apa saja yang perlu dipersiapkan. Karena kita ketahui bahwasannya masyarakat kelautan perikanan khususnya nelayan, mereka cenderung lebih kurang peduli dengan banyaknya dokumen harus padahal dokumen-dokumen itu penting untuk mereka sendiri, Pak ya. Penting. Bahkan kan ada juga nelayan belum mengerti bahwasannya setiap ingin pergi melaut mereka harus melapor ke Syah Bandar Perikanan setempat gitu kan. Ada di beberapa pelabuhan kita memiliki Syah Bandar. Agar apa? Agar diketahui mereka perginya kapan, melautnya daerah mana, sampai manifest penumpang atau ABK-nya itu harus diinformasikan sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan itu bisa terdeteksi lebih dini dan bisa dilakukan langkah lebih lanjut. Sudah sampai seperti itu ya. Insya Allah sudah sampai seperti itu sampai sekarang. Memang kita juga mengutamakan keselamatan para nelayan. Iya, safety. Keselamatan para nelayan yang akan mencari ikan. Ya, bahkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di bidang lain, di bidang perikanan tangkap khususnya, mereka sudah juga melatih untuk BST kepada nelayan, basic safety training, bagaimana cara-cara penyelamatan dasar di laut gitu kan. Bahkan juga kami bekerja sama dengan HNSI. Itu kemarin juga ada pelatihan SAR untuk para nelayan, selain juga untuk menyelamatkan diri bagaimana
mereka bisa menyelamatkan rekan-rekannya jika terjadi laka laut gitu. Gitu. Jadi sudah sampai ke sana kita, alhamdulillah dinas kita sudah berkolaborasi dengan Sarnas, juga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan kaitan pelatihan untuk BST segala macam. Dan kami di pengawasan sangat-sangat mengapresiasi itu. Kemarin juga ada dari bekerjasama dengan Kemeninfo kaitan sertifikasi radio untuk para nelayan juga, Mas. Jadi setiap itu mereka diberikan pelatihan bagaimana menggunakan radio dan call center dinas ya. Kita sudah luar biasa, sudah luar biasa. Dan tadi kaitan Pokmas saya juga menginformasikan kita salah satu bidang kita punya program bagus untuk keberlanjutan sumber daya kelautan perikanan, khususnya di perikanan darat. Rekan-rekan kita kan mengadakan restocking di perairan darat ya, di perairan sungai yang ada di Provinsi Lampung. Dan salah satu syaratnya agar perairan sungai itu diberikan program restocking itu adalah harus memiliki Pokmas. Oh gitu. Jadi perairan itu harus memiliki Pokmas ya. Daerah itu harus memiliki Pokmas. Syarat untuk di restocking itu tadi ya. Iya, karena informasi bagus nih buat teman-teman sobat kelautan dan perikanan. Ini yang luar biasa, Bapak Gubernur kita ini sangat peduli sehingga program restocking terhadap sumber daya ikan di sungai-sungai itu menjadi program yang menjadi prioritas juga oleh Bapak Gubernur karena peduli akan sumber daya ikan yang ada di perairan darat kita. Bener banget. Itu hal-hal yang luar biasa dari pemimpin kita itu. Pak Faisal, tadi kan kita banyak ngebahas tentang hal pengawasan sumber daya kelautannya nih. Nah sekarang kita ke pengawasan sumber daya perikanan ini. Pak Faisal, bagaimana sih cara bidang pengawasan sumber daya kelautan ini menginformasikan kepada masyarakat nih tentang ikan-ikan yang dilindungi nih? Yang saya kemarin baca juga nih tentang beberapa ikan yang dilindungi yang ternyata masih banyak beredar di masyarakat diperjualbelikan. Bagaimana itu Pak Faisal? Alhamdulillah di awal Januari kemarin dan selama ini hampir terlupakan, kita banyak sekali kios-kios atau para penghobi ikan yang memelihara ikan jenis-jenis tertentu yang ternyata notabene itu tidak boleh diedarkan, dipelihara karena merupakan kategori ikan yang invasif gitu. Invasif. Ya. Bisa dan predator gitu. Jadi kami sudah melakukan pembinaan dan turun langsung ke lapangan. Tim kami itu ada beberapa toko yang kami kunjungi dan didapati beberapa toko itu memiliki atau mengedarkan ikan-ikan invasif itu. Ikan invasif sehingga akan kami beri teguran terus dan kami cita beberapa ikannya untuk tidak boleh diedarkan, diperjualbelikan secara sembarangan karena apa itu tadi sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 itu Mas. Larangan terhadap peredaran peredaran ikan-ikan invasif ya dan berjenis predator seperti itu. Sehingganya khawatirnya tadi jika para penghobi nanti yang kita khawatirkan jika para penghobi itu bosan dia tidak. Nah itu pertanyaan saya itu. Kayak mana kalau biasanya udah bosan nih, terus mau dikemanain nih ikan ini? Baiknya dimusnahkan, gitu. Dimusnahkan. Yang justru kita khawatirkan dia tidak dimusnahkan, dia lepas itu di alam, dia lepas itu di perairan darat kita, di perairan darat kita, dia memakan ikan-ikan endemik lokal kita. Oh gitu. Sehingganya ikan-ikan kita jadi itu salah satu kenapa dia dilarang itu ya? Karena memang bukan jenis dari dalam negeri, dia dari seperti misalnya Arapaima gigas itu dari daerah Amazon sana. Dari luar, kayak Arapaima gigas ya. Arapaima gigas seperti itu. Alligator fish juga kan. Dan belakangan juga ada yang penghobi sekarang yang suka hobi ikan piranha kan. Nah iya. itu kan jenis yang dilarang juga beredar dan ini dilarang perlu, juga ya. Iya ini perlu. Nah ini info bagus nih buat sobat kelautan dan perikanan nih bahwa banyak juga yang mungkin gini Pak Faisal, saya bukan membela para penghobi nih. Ya. Mungkin mereka nih nggak tahu, betul. Mungkin mereka nggak tahu nih. Mudah-mudahan dengan podcast kita kali ini, sobat kelautan dan perikanan bisa tahu nih. Dan insya Allah nanti kedepannya kita bakal terus banyak menginformasikan ya Pak Faisal ya dari bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikannya tentang ikan-ikan apa saja yang dilarang untuk dipelihara gitu ya Pak ya. Betul sekali Mas Fauji. Jadi harapannya ke depan banyak PR kita terutama di bidang kelautan perikanan ini kepada masyarakat umumnya yang kita perlu sosialisasi lebih lanjut Pak Fauji
Apalagi terkait tadi ikan-ikan invasif yang mungkin baru dengar nih kan gitu. Hobi para penghobi. Para penghobi mungkin baru dengar karena nih. dari bentuk dan morfologi tubuhnya yang kelihatan menarik, tetapi di balik itu ada larangan-larangan yang harus dipatuhi itu Mas Waji. Ada larangan yang harus dipatuhi ya. Nah, Pak Faisal lagi nih. Ini kalau ngebahas tentang bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini banyak banget, luas banget nih ya. Makanya pertanyaan saya itu banyak banget nih. Oke. Termasuk penggunaan nih. Nih kan yang berbahaya juga nih penggunaan bahan-bahan pengawet nih di pasca penangkapan nih misalkan ikannya atau di pas pendistribusian lah. Nah itu bagaimana bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pak dalam melakukan pengawasan itu Pak? Iya, kita kerjasama sama laboratorium kita Mas Poji. Oh gitu ya. Kalau setelah hasil penangkapan tuh yang paling rawan itu biasanya ada bahan makanan tambahan yang digunakan untuk pengawet ikan. Nah itu umumnya yang dipakai kawan-kawan itu masih memakai formalin. Nah formalin itu yang memang banyak dipakai Pak ya. Nah itu ya, dan ahli untuk melihat itu salah satu jenis ikan memakai formalin, kita berkolaborasi dengan kawan-kawan kita di laboratorium kita. Ada test kitnya yang dengan waktu singkat bisa ketahuan ini mengandung formalin atau tidak. Tetapi secara kasat mata untuk yang berformalin itu gampang sekali diciriinnya, sobat kelautan perikanan. Contohnya saja itu ikan tidak akan dikerubuti oleh lalat. Oh itu kalau yang menggunakan formalin seperti itu ya? Iya, kucing aja nggak doyan Pak, nggak mau. Oh gitu ya? Tidak mau. Terus dari kondisi kecerahan dari secara organoleptik, kecerahan ikannya itu beda dengan ikan yang antara formalin dan non formalin. Dari sisi kekenyalan dagingnya pun beda. Beda ya? Kekerasan alami, kenyalnya alami dengan yang dibuat atau setelah diolesi atau dicelup oleh formalin, direndam oleh formalin itu akan beda nyata. Oh ini edukasi juga nih buat ibu-ibu dari insangnya juga bisa kelihatan. Buat ibu-ibu nih yang suka beli ikan atau bapak-bapak yang suka beli ikan atau calon ibu nanti yang suka beli ikan bisa tahu nih, bisa tahu nih bahwa secara fisik pun seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Faisal tidak dikerubuti lalat. Bahkan kucing saja enggan gitu. dengan ikan yang sudah menggunakan kita tahu formalin kan untuk pengawet mayat Pak. Dan itu sudah ada edaran juga melalui fatwa MUI Pak. Jadi bahwa formalin itu haram untuk digunakan sebagai makanan bahan makanan tambahan. Dan teman-teman kita di pelabuhan perikanan pun sudah banyak yang memahami tentang pengawasan hal ini kan Pak. Alhamdulillah selain laboratorium kita, BKIPM pun ada secara berkala mereka turun Pak melihat untuk menilai mutu ikan yang didaratkan. Mutu ikan yang didaratkan. Jadi ikan nanti yang sampai ke masyarakat sudah terjamin insya Allah tidak ada bahan-bahan yang dilarang gitu, bahan-bahan yang dapat merusak, berbahaya itu. BKIPM tadi Pak, BKIPM itu apa tuh? Bisa dijelasin ke sahabat kelautan dan perikanan? Balai Karantina dan Pengujian Mutasi Perikanan. Oh itu kementerian Pak ya? Dan itu salah satu kerjasama kita dengan kementerian. Dengan mereka. Kami pun sedang mendraft satu VKS kaitan dengan pengawasan distribusi di entry point kita di pelabuhan Bakahuni. Jadi kita mau ngecek, kita mau ngawasi ikan-ikan yang keluar Lampung itu dipastikan sehat, tidak berformalin, yang keluar Lampung, yang dari Lampung, yang masuk ke Lampung pun seperti itu. Jadi kami bekerja sama, ada PKS terbatas dengan tim BKIPM yang sedang kami draft. Untuk kami juga bersama-sama tim BKPM ada di entry point kita di pelabuhan masuk. Utamanya dalam hal ini di lalu lintas ikan yang paling banyak adalah melalui dari Bakahuni Pak. Dari Bakahuni. Iya seperti itu contohnya. Nah Pak Faisal, kita udah ngebahas tentang pencegahan, kita sudah ngebahas tentang pengawasan. Nah ini ngebahas tentang penanganan pelanggaran ya. Sudah seberapa banyak nih selama Pak Faisal menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang penanganan pelanggaran ini? Iya, ini menarik juga Mas Poji. Setelah Undang-Undang CK sekarang ada restoratif justice namanya. Jadi penanganan pelanggaran itu sekarang kita lebih humanis karena penegakan atau unsur pemberian sanksi pidana itu paling akhir. Paling akhir diberikan gitu. Paling akhir diberikan pada para yang menyalahi aturan. Yang paling pertama adalah kita beri peringatan secara tertulis. Secara tertulis itu. SP lah ya, surat peringatan lah ya. Peringatan selain kita berikan peringatan juga kita berikan pembinaan. Lalu ada paksaan dari pemerintah istilahnya.
Jadi kita berhentikan paksa, kita tidak boleh melaut sampai mereka menyelesaikan itu, menyelesaikan perizinannya. Lalu ada penghentian sampai penghentian usaha dan pembukuan usaha, baru terakhir kalau memang masih juga itu baru pidananya Mas Fauji. Tergantung nanti jenis pelanggaran yang mereka lakukan gitu. Sesuai itu. Ya, kalau yang pasti kalau kapal ikan tidak sesuai dengan alat tangkapnya yang seperti yang disarankan, sudah pasti tidak berizin, itu pidana. Tetapi sampai unsur pidananya itu kita kenakan, kita berikan utamanya pembinaan dulu. Yang kembali lagi darkumnya itu. Kesadaran hukum. Ya. Karena lebih gampang kalau mempidanakan orang, Mas Fauji, tapi efeknya luar biasa gitu kan. Justru yang kita bangun adalah bagaimana cara mereka sadar hukum, mereka ngerti bahwa sumber daya alam kita, sumber daya laut kita ini harus kita jaga agar keberlanjutannya terus. Iya, benar banget. Bisa kita manfaatkan gitu. Jadi sampai nanti anak cucu kita bisa bergantung hidupnya pada laut. Iya, betul. Nah, Pak Faisal, sebelum kita closing nih, boleh nggak kalau saya menyimpulkan seperti ini? Keberhasilan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah bukan seberapa banyak kasus yang tertangani, tetapi semakin sedikit dengan pembinaan dan edukasi yang dilakukan oleh bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Insya Allah. Seperti itu Pak ya? Seperti itu. Seperti itu ya. Semakin banyak masyarakat yang sadar dan mengikuti serta mentaati aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena aturan yang dikeluarkan adalah untuk menjamin keberlangsungan, menjamin kenyamanan. Tidak ada gesekan satu sama lain antara pelaku usaha gitu. Karena butuh aturan. Itu. Benar banget. Seperti itu Mas Oji. Oke, Pak Faisal, terima kasih nih bincang yang luar biasa dengan Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Bapak Faisal API. Bagi sahabat kelautan dan perikanan yang ingin memperoleh informasi tentang kelautan dan perikanan, dapat memfollow IG Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan web dkplampungprof.go.id. Itu dia tadi bincang kita dengan Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal sekali lagi. Semoga bermanfaat bagi sobat kelautan dan perikanan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.